yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat takwa. Dan sehingga Allah mudahkan hati kita, kedua langkah kaki kita untuk bisa bermuajahan, untuk bisa belajar Al-Quran di masjid yang kita cintai ini. InsyaAllah salah satu bagian dari nikmat merawat amalan-amalan ibadah bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Pak? Sehat lah ya? Sebelum kita mulai, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin shalihul a'mal. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasanya, tarawihnya, amalan-amalan sunnah yang lainnya, dan sholat wajib 5 waktu Allah terima dan Allah berikan hadiah yaitu takwa. Karena sebaik-baik bekal hadiah daripada bulan suci Ramadan yaitu takwa, la'allakum tattaqun. Dan kita berharap semoga setelah Ramadan berlalu, diawali dengan Syawal ini, kita mendapatkan 2 predikat yang sangat mulia, yaitu predikat takwa, kemudian yang kedua predikat kesucian. Predikat kesucian sebagaimana yang sering kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan wahtisaban, mengharapkan dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang lalu. Ketika kita menjalani puasa Ramadan dengan iman dan harapan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu, maka setelah pasca Ramadan, orang yang melaksanakan shaum Ramadan dengan iman dan harapan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti bayi yang baru lahir, yaitu kembali fitri, kembali suci. Dan kita semoga menjadi orang yang Allah SWT takdirkan kembali suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita rawat takwa kita dengan amaliyah-amaliyah yang mengiring pribadi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Qur'an tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas usia. Coba ya. Tidak hanya di bulan suci Ramadan. Memang betul kemuliaan di bulan suci Ramadan, pahala-pahalanya itu sangat berlipat ganda. Terlebih membaca Al-Qur'an. Semoga ini bagian dari ijtihad kita, ya. Bagian dari semangat kita untuk terus bersama Al-Quran hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita awali pertemuan kita ini di bulan Syawal, tanggal berapa sekarang? 9 Syawal 9 atau 10? 9 Syawal. Yang belum selesai puasa Syawalnya silahkan dilanjutkan. Batas akhir Syawal itu sampai tanggal 8 Mei kurang lebih. 8 Mei masih banyak insyaallah. Baik, kita lanjuti tilawah kita mulai dari depan aja Pak ya. Dari depan sebelum Ramadan kita berakhir di surah
Surah apa? Al-Maidah atau Al-An'am? Coba saya lihat sebentar di grup. Kita bahas ya. Kita apa namanya? Dari awal lagi ya. Berapa ya? Pagi hari biasanya ada terus. Ayat di grup surah Al-Maidah ayat 3-5. Sekarang ayat 6 berarti Pak. Ayat 6. Halaman 108. Sudah ketemu Pak? Kita tanya dulu ya. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم Sebelum kita lanjut, ini ayat tentang apa? Ayat tentang berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Faghsilu ini kalau arti dari bahasa Arab mandi. Tapi kalau di sini terjemahkannya sesuai dengan konteks, maka basuhlah. Ya, cucilah wujuhakum, dari mana? Muka. Yang wajib-wajib Pak ya. Yang dijelaskan di sini yang wajib. Wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum apa? Tangan. Ilal marafiq. Ilal marafiq artinya apa? Sikut. Nah, kalau kita pahami dari konteks ayat ini, jadi kalau berwudu itu dari sikut duluan atau dari ujung jari? Keseringan kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita wudu dari mana? Sikut. Kebalik, coba ya. Nah, kalau di konteks Al-Quran mengajarkan seperti dari ujung jari ke sikut. Bisa. Wamsahu biru'usikum, dibasuh. Basuh Pak ya, bukan apa namanya, bukan dicelup. Santri-santri, saya dulu juga santri ya, apa namanya, melihat karena mandi bareng itu Pak ya, tumbang. Nah, jadi kalau berwudu juga biar nggak telat, cepet-cepetan aja udah.
Allah alam diterima tuh deh. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kaki, wa arjulakum ilal ka'bayn. Ka'bayn itu mata kaki, kedua mata kaki kita. Nah, sama kayak kejadian tangan. Karena kalau berwudu dari mata kaki duluan atau dari ujung kaki? Harusnya dari ujung jari sampai ke mana, Pak? Basuhnya kedua mata kaki. Tapi yang terjadi kedua mata kaki duluan diusap sampai ujung jari. Kadang habis ikut kadang sambil dengkul. Itu ya. Dulu juga diajarin di kampung itu wudu kaki harus basah sampai siku. Kalau nggak basah sampai siku tidak sah kan. Mungkin tujuannya baik. Kalau umpamanya dibatasi sampai mata kaki, khawatir mata kaki ada yang nggak kena. Tapi kalau udah sampai dengkul, otomatis basah semua lah. Itu mungkin saya. Kemudian ditambahin sunah-sunahnya, mulai dari cuci tangan, istinsyak, cuci hidung, telinga, gitu Pak. Itu sunah-sunahnya. Yang wajib ini yang Al-Quran. Muka, tangan, sampai sikut, kemudian kepala. Bukan rambutnya dibasahin semua, bagian depannya aja. Jidat sampai ini yang buat sujud kan. Berurus satu rambut depan. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn. Baru kaki. Kaki mulai dari ujung bukan dari apa namanya? Mata kaki. Dari ujung. Ada juga yang ambil simpel, Pak. Yang penting basah semuanya, Pak. Dari mana aja. Bukan basah ya. Iya. Jadi begini aja. Kalau kita baca fikihnya itu lebih detail lagi. Itu bukan cuma dikucurin sama air, tapi harus di wamsahu, dibasuh. Sela-selanya dibasuh gitu. Itu kalau sunahnya begitu, Pak. Basuh. Begitu juga kuku pokoknya. Kalau ada kuku panjang itu usahakan harus kena air dalamnya. Kalau pengen garibat ya potongin kukunya. Ini jadi ayat tentang wudu ya Pak. Jadi kalau ditanya mana dalil berwudu, Al-Maidah ayat 6. Baik, kita lanjut. Sampai mana tadi kita? Kita ulang. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به Ingat Pak ya, penyebab huruf yang dipanjangkan hanya 3, alif, waw, dan ya sukun. Wazkuru ni'matallah. Kalau tidak ada benderanya, dia tidak boleh dipanjangin lebih dari 2 harokat. Ini tadi ayat 6 tadi banyak yang ada benderanya. Kalau di Quran yang kita pakai itu ada warnanya tuh Pak. Warnanya biru apa hijau? Biru yang ada benderanya. Nisa, Auja, Ma. Kalau nggak ada benderanya maka dia tidak dipanjangkan dan lebih dari 2 harokat. Kemudian wasaqakum bih. Nah, ini warna hijau ini apa hukumnya Pak? Ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mudah sekali mengingatnya. Setiap mim sukun bertemu huruf ba. Nah, mim sukun bertemu huruf ba selalu ditahan ya. Wa saqakum bih. Bihi ada benderanya lagi. Mad silah tawilah, mad silah tawilah. Kita baca dari wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na. Semua jadi maksilah tawilah kalau diperhatikan maka tidak terjadi maksilah. In wa taqakum bih diwaqaf. Kalau dilanjutkan maka terjadilah maksilah
tawilah, dibaca panjang. Bihi. Kita lanjut. In qultum sami'na wa ata'na wattaqullah. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله Inna Allaha alimun bizatis sudur. Kenapa alimun ditahan? Karena tanwin bertemu huruf ba. Nah, ketika tanwin bertemu huruf ba, muncullah suara mim. Mumbi. Bukan munbi, tapi mumbi. Nah, itu di situ sudah ada kodenya. Dikasih mim kecil. Mim kecil itu bukan tanda waqaf. Kalau tanda waqaf dia beda posisinya, bukan di tengah-tengah seperti itu, agak ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Semua. Syuhada ada apa coba? Ada alif dan benderanya. Kalau syuhada mau dia dibaca berhenti atau dilanjutkan, maka tetap jatahnya 6 harokat, 4 sampai 6. Beda dengan mad silah. Kalau mad silah diberhentikan, tidak terjadi mad silah bi. Nah, beda nih. Kalau mad seperti syuhada ini namanya mad wajib muttasil itu ya, namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil kalau diberhentikan tetap diperpanjang. Qawwamina lillahi syuhada. Berhentinya harus kaget. Syuhada. Kenapa demikian? Karena ada hamzah di belakangnya. Syuhada'a. A-nya ini jangan dibaca, tapi diberhentikan, mendadak. Syuhada. Gitu Pak ya. Jangan landai ya. Bukan syuhada. Syuhada, kalau syuhada landai ya. Panjang itu syuhada. Nah, selalu seperti itu Pak. Mau di halaman berapapun bacanya seperti itu. Sama tadi di ayat 6. Yang mana ada ayat 6 ini auja berhentinya. Kalau mad jaiz, mad wajib muttasilnya ada bersambung dengan huruf berikutnya dan satu kalimat, maka tidak diberhentikan hamzahnya. Contohnya di mana? Minal ghaidha. I-nya dibaca, bukan minal gha, tapi minal ghaidha. Aw lamastumun nisa tajidu ma. Nah, kalau tajidu ma'an ini berhentinya bagaimana? Nah, hamzahnya dibaca. Falan tajidu ma'a. A-nya dibaca 2 harakat. Di ayat 6 Pak ya, contohnya ayat tadi. Falam tajidu ma'a. Kalau berhenti dia
dibaca hamzahnya 2 harokat. Kenapa dibaca 2 harokat? Karena hamzahnya berfathah tanwin. Berfathah tanwin. Kalau hamzahnya berkasrah tanwin, apakah dibaca ma'i? Tidak. Ini pengkhususan. Ya. Hamzah yang berfathah tanwin setelah huruf mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil sudah pasti ada benderanya. Kalau hanya mad saja belum tentu ada benderanya. Yang dimaksud dengan mad paham juga ya? Hanya huruf alif, waw dan ya. Yang menyebabkan dia lebih panjang ada benderanya. Itu namanya beda lagi. Ma'a selalu seperti itu bacanya. Kalau terjadi huruf mad wajib muttasil bertemu dengan hamzah atau diikuti hamzah di belakangnya satu kalimat dan hamzahnya itu berfathah tanwin, maka kalau berhenti hamzahnya dibaca 2 harokat panjangnya. Falam tajidu coba ya. Bukan falam tajidu bukan seperti itu. Kalau seperti itu hamzahnya berarti tidak tanwin. Contohnya sebelumnya nisa. Kalau hamzahnya berfathah tanwin sama nisa. Itu Pak ya. Baik, kita kembali lagi ke ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini bacaan Gharib. Ini bacaan Gharib yang versi 1. Versi lainnya coba diperhatikan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya semua wala yajriman. Kalau berhentinya di waqaf yang kedua, ini pengecualian Pak. Ini termasuk bacaan dari Gharib Mushkilat, bacaan yang aneh, gitu Pak ya. Hanya ada di surah Al-Maidah bacaan seperti ini di ayat 8. Alla ta'dilu. Kalau disambung. Tapi kalau berhenti, kayak yang pertama kita baca tadi. Alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bacanya normal, tidak ada penghilangan. Tapi kalau diwaqaf jadi 1 sampai i'dilu,
maka alifnya hilang. Alla ta'dilu dilu. Kalau mengulangnya dari mana? Kalau mengulangnya boleh langsung huwa aqrabu littaqwa atau dihidupkan hamzahnya atau alifnya. Jadi i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hanya berada di surah Al-Maidah ayat 8. Karena kemarin belum sampai tilawah kita, kemungkinan besar bacanya seperti ini Pak ya, di tilawah Ramadan. Nggak masalah. Kalau lebih amannya diwakafnya 2 kali. Alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Itu lebih aman. Tapi saran saya kalau sudah tahu dipraktekin biar nggak lupa. Karena kalau dipraktekin insya Allah lebih melekat ingatannya. Alla ta'dilu dilu. Tetap ainnya ada. Dilu dilu. Bukan dilu dilu. Dilu dilu. Yang dihilangkan bunyi apa? Alifnya saja. Kita ulang Pak ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, ada terdengar lil, bukan lil. Lit taqwa. Setiap huruf sukun kemudian di depannya ada huruf yang bertasydid, maka kalah huruf yang sukun itu, terutama huruf lam. Huruf lam kalau setelahnya ada huruf yang bertasydid, maka kalah dia. Bukan lil, tapi lit taqwa. Kita ulang. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Hari ini belum ada baca sendiri, maka kita lanjutkan halaman berikutnya, satu halaman ini. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina kafaru wa
Kalau mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, dia posisinya sama, ya. Artinya sama-sama ada benderanya. Cuma di belakangnya yang dibedakan. Kalau mad wajib muttasil di belakangnya hamzah, kalau mad jaiz munfasil di belakangnya alif. Contohnya mana? Ayat 10 ini. Kadzabu bi ayatina tina'u. Tina yang apa namanya? Warna hijau. Tapi jangan diingetin warnanya, Pak, ya. Bi ayatina, huruf nun di belakangnya ada alif. Kemudian di atasnya ada bendera. Setelah itu ada huruf alif hidup. Dua huruf alif, yang pertama huruf alifnya sukun atau mati, yang kedua alifnya hidup. Kalau dia dibaca digabung, disambungkan tanpa waqaf, maka sempurna panjang harokatnya 4 sampai 6 harokat. Kalau dia diwaqaf berubah, tidak terjadi mad jaiz, maka terjadinya apa? Mad tabi'i. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, cukup 2 harokat. Tapi kalau dilanjut, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, lebih dari 2 harokat, 4 sampai 6 harokat. Kalau dilanjutkan, hukumnya sudah berbeda. Dilanjut dan diberhentikan sudah berbeda. Tapi kalau mad wajib muttasil, dia tidak berpengaruh mau berhenti ataupun mau dilanjut, ya tetap 4 sampai 6 harokat. Ulaika ini kebetulan ada ujungnya, maksudnya satu kalimat itu bukan berhenti di huruf hamzah, tapi ada huruf kaf. Kalau berhenti di huruf hamzah, seperti ayat di bawah itu, Israil, sawa'a, bolla sawa'a, sampai tadi ayat 6 sebelumnya. Gitu lah ya, perbedaan jaiz dan wajib muttasil ketika dia diwaqaf. Kalau jaiz munfasil, kalau diwaqaf berubah, bukan mad jaiz lagi, tapi berubah menjadi mad tabi'i. Ya. Kalau terjadinya di akhir ayat, bagaimana? Sampai saat ini jarang yang terjadi mad jaiz munfasil di akhir ayat. Ya. Kalau dipaksa waqaf bisa. Ya. Baik, ayat 11 lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hamma qaumun an yabsutu ilaikum wa idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Wa'alallahi fal
ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية huruf jimnya dihidupkan Pak. Wajah, saya tekan wajah. Waja'alna qulubahum qasiyah. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا يحرفون الكلم عن
tattali'u ala khainatin minhum illa qalilan minhum ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واصفح واصفح فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين. Alhamdulillah. Silakan. Kan itu dot ketemu tak itu cara pengucapan itu terus sama Bot ketemu tak. iya terus Aqrabtumullah. iya terus lanjutannya apa kot dola itu yang dalnya berbunyi apa langsung masuk Faqada berbunyi dal. Faqada kemudian aqrabtumullah. Ada dua pendapat kalau yang saya tahu. Kalau di metode umi dal sukun bertemu to kan itu lo mutajanni saya ya. Kalau di metode umi dotnya dibentuk aqrabtumullah. Kalau di metode ansilati dia langsung masuk aqrabtumullah. Masuk ke huruf ta, huruf setelahnya. Karena mutajanni saya memang terbalik. Kadang do bertemu afan, bukan do malah. Ta bertemu po. Kalau dot bertemu dal. Itu bagaimana? jadi masalah ada yang masalah dan Hah? yang berarti sama ini Beda, berbeda berbeda. Tapi sama-sama diperbolehkan kalau sudah ada apa namanya dasarnya. Aqrabtumullah. Dibentuk. Kalau saya lebih condong ke membentuk huruf dotnya. Aqrabtumullah. Dotnya ditebalkan. Nah, maka jadi dalnya harus dikolkolkan dikolkolkan. Faqad dhalla, bukan faqad dhalla. Nah, ini tidak ada pengecualian. Memang huruf dalnya dihidupkan. Faqad dhalla sawa as-sabil. terus kot dan Yang mana? misalnya nggak ada ayat maka dalnya masuk di sini Laqad ja. tetap dalnya keluar Qalqalah, laqad ja. Tetap qalqalah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukup Pak ya? Alhamdulillah. Syawal, pembukaan Syawal jangan lama-lama. Tapi suasananya masih kayak Ramadan Pak ya? Ini apa karena masih banyak yang libur? Masih terbawa. Alhamdulillah kita akhir dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, ini perlu saya sampaikan Pak, apa namanya? Di tilawah Ramadan kemarin yang berjamaah setelah tarawih itu sekilas saya mendengar panjang pendeknya belum stabil itu. Tapi udah bagus. karena Udah. harus belajar Iya, sudah bagus. Nah, maksudnya ini perlu disampaikan karena harus ada perbaikan. Panjang pendeknya harus apa namanya? Diseragamkan. Yang dua, terus yang 4 seragaman. dan tahun depan lebih baik Insya Allah. Dan jangan sampai salah menyimpulkan. Besok saya nggak mau tilawah. Ya itu. Jangan Aku begitu lah. seperti itu ya kan. Dibaikin aku besoknya. Hah? berikutnya dites Enggak, terus dilanjutin Pak. Karena itu udah baik ya. Tinggal dilanjutkan. Insya Allah. nanti semangatnya
Iya, semangatnya. Karena saya memang kalau ada bacaan Quran yang kurang dikit, gatel aja gitu, gatel. Pengen ngasih tahu gitu. Udah biasa denger ya Ustaz ya. Cuman yang dikasih tahunya jangan salah paham gitu. Iya. Tapi ada murid Ustaz nggak mau ikut. Ah gitu lah. Nggak mau ikut Ustaz. Berarti tim koreksi kan ya. Terus sih. Oh, nunjuk aja ngono ini lho nunjuk ini. Nggak mau, maksudnya ikut aja gitu. Yang nunjuk ini Salah-salah kan? berarti kan nggak paham. Dan kebetulan saya waktu itu mendengarnya pas lagi mau parkir motor mau pulang. Kalau saya di dalam langsung saya pulang. Cukup Pak ya, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan untuk menjaga istiqomah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.